Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin. Kita sebentar lagi Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di kandang di Indonesia, di Jakarta ya. Dan Ya, beberapa kabar yang menarik adalah mengenai pemain yang cedera. Oh, ini menarik sih. Enggak menarik itu sebenarnya. Tapi kita harus bahas juga nih. Ada pemain yang dinyatakan betul. cedera, dan ada pemain yang tidak bisa tampil. Bro Ipung, ini Ya, kira-kira seperti apa nih kira-kira timnas Indonesia saat menghadapi Cina nanti? ya, memang kalau dilihat dari komposisi pemain-pemain yang dipanggil, memang kan masih pemain-pemain yang mungkin hampir sama ya ketika Indonesia melawan Bahrain kemarin di GBK. Mhm. Nah, masih ada nama-nama seperti Tom Hay dan segala macam, ada Marcelino, kemudian Martin Paes dan segala macam. Nah, yang jadi masalah kan justru ketika pemain-pemain yang kemarin bermain melawan Bahrain seperti Kevin Dix, kemudian Martin Paes, Marcelino, itu justru di pertandingan ketika akan menghadapi China, mereka ada trouble sedikit gitu loh. Hmm. Sebagai contoh Marcelino yang akibat akumulasi kartu kuning, dia sepertinya tidak bisa tampil di pertandingan melawan China. Begitu juga dengan Martin Paes yang Hmm. mendapatkan dua akumulasi kartu kuning. Nah, berbeda dengan Kevin Dix. Kevin Dix kan kalau nggak salah ini masih ada cedera ya, walaupun cederanya berangsur membaik. Hmm. Tapi ini juga kan bisa membawa komposisi yang akan berubah nantinya gitu loh di komposisi pemain yang akan diturunkan. Nah, kalau kita melihat bagaimana tentu Patrick Kluivert pasti akan mencari solusi terhadap pemain-pemain tersebut. Hmm. Nah, bagaimana kita juga bisa melihat Asnawi juga sudah mulai terlihat di Bali, udah mulai latihan mandiri bersama Marcelino, Ronaldo Kuate dan segala macam. Mereka berlatih secara mandiri di Bali. Apakah ini adalah sinyal-sinyal akan ada komposisi pemain baru dengan dimasukkannya Asnawi untuk mengisi kekosongan di kanan yang ditinggalkan Kevin Dix ketika dia cedera? Itu kemungkinan bisa terjadi. Hmm. Nah, yang menjadi masalah adalah ketidakhadiran Marcelino dan Martin Paes. Nah, Martin Paes ini memang kan yang paling ideal penggantinya adalah Emil Audero ya Hmm. dalam hal ini. Karena saya pikir dari sisi pengalaman justru Emil Audero ini lebih berpengalaman ketimbang Martin Paes Hmm. dan punya level yang mungkin mirip-mirip untuk menjaga gawang timnas walaupun kita belum bisa melihat penampilan Emil Audero secara utuh. Hmm. Cuma sayangnya ketika kesempatan Emil Audero akan muncul untuk menggantikan Martin Paes, Emil Audero sendiri juga lagi dalam kondisi dia juga harus bersiap-siap menghadapi playoff untuk klubnya. Apakah bisa promosi ke Serie A atau tetap di Serie B gitu di Hmm. Palermo nanti. Hmm. Jadi ini sementara pertandingan playoff tersebut itu waktunya berdekatan dengan pertandingan Indonesia melawan China. Hmm. Apakah Emil Audero siap dengan Hmm. kondisi demikian? Dan Hmm. ini juga kan harus menjadi titik perhatian dari Patrick Kluivert. Makanya paling tidak Patrick Kluivert juga harus mempersiapkan kiper-kiper pelapis-pelapis ya selain Emil Audero, mungkin Hernando Ari juga bisa dipersiapkan. Atau kalau mungkin juga Sirus Margono kalau udah selesai masalah naturalisasinya juga bisa dipanggil gitu loh untuk bersiap-siap katakanlah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat komposisi pemain Indonesia selama ini kan kita hanya melihat ada dua pemain yang berasal dari pure pemain-pemain Indonesia Hmm. yang tidak ada hubungannya dengan naturalisasi dalam hal Hmm. ini ya. Hmm. Itu yang biasa bertanding yaitu Rizky Ridho Hmm. dan Marcelino gitu Hmm. loh. Hmm. Nah, cuma Marcelino ini kan bermain biasa kalau nggak dia bermain di operasi di sayap, dia juga Hmm. beroperasi di tengah untuk Hmm. membantu pergerakan pemain-pemain depan. Hmm. Dengan ketidakhadiran Marcelino, saya pikir nggak ada salahnya kita mencoba Egy Maulana Hmm. Fikri. Karena penampilan Egy Maulana Fikri di Liga 1 ini sedang on fire, Bro. Hmm. Dari kalau nggak salah 5 terbaik pemain yang punya produktivitas untuk menghasilkan assist dan gol di Liga 1. Egy ini ada di peringkat ketiga dengan torehan 7 assist dan 12 gol.
Hmm. Dia hanya ada di bawah Alex Martin yang menciptakan 5 assist dan 23 gol, itu temannya di Dewa United juga. Dan di bawahnya Tyron Del Pinto yang 6 assist dan 16 gol, itu pemain dari Persib. Sementara yang dari 5 pemain yang dianggap sebagai pemain-pemain paling produktif di Liga 1, itu hanya Hegi seorang yang asli orang Indonesia. Lainnya itu masih ada Gustavo Almeida dan Gustavo Tocantis. Hmm. Nah, ini artinya kan memberikan harapan bahwa Egi yang punya pengalaman bermain di liga profesional Eropa, dan kita juga tidak meragukan kualitas Egi selama ini. Dan Egi juga kalau diberikan kepercayaan, kadang-kadang dia juga bisa memberikan sesuatu yang produktif Hmm. dalam hal menciptakan gol, Hmm. menciptakan peluang. Ini bisa untuk dicoba, bro. Ya, bagusnya memang harus dicoba dulu ya. Tapi paling enggak Betul. adalah gitu ya nuansa pemain Indonesia lain yang eh, maju gitu dibawa ke timnas. Tapi gini Betul. ya, Jangan. bagaimana dengan Ricky Kambuaya, bro? Wah, Ricky Kamboya ketika bertanding melawan Bahrain itu bagus ya. Dan saya pikir peluang dia untuk bermain di tengah itu masih sangat terbuka. Hmm. Dia pemain yang boleh dibilang ketika bertanding melawan Bahrain kemarin, dan walaupun menjadi pengganti, dia pemain yang bisa memberikan nuansa yang berbeda ketika dia diturunkan. Dia memberikan pergerakan-pergerakan yang lebih dinamis. Hmm. Bahkan dengan umpannya yang begitu cantik, sayang pemain kita Rangers itu gagal itu. Gagal Eliano itu gagal menciptakan gol dari SS-nya Kambuaya yang begitu bagus dengan efek kanan. Wah, itu sayang sekali. Ya. Dan Ricky Kambuaya itu terkenal dia bisa bisa bermain sangat kuat ya dalam penguasaan bola, dan juga dia juga punya keberanian untuk duel duel Ya. dengan pemain lawan, dan dia juga punya kecerdasan dalam dalam mencari ruang-ruang kosong. Itu yang Hmm. saya suka dari Ricky Kambuaya, bro. Jadi mestinya ya ke depan itu timnas itu minimal ada 3 ya yang asal dari binaan lokal ya gitu ya. Ya itu ya selain Rizky Ridho, kemudian siapa Marcelino. Marcelino, ya harusnya ada Ricky Kambuaya juga di situ. Saya Tambah Egy berharap lah ya nanti dengan ya. iya, betul. Saya berharap juga bahwa Liga Indonesia akan membaik ya. Hmm. Walaupun belakangan ini juga kan ada kontroversi seputar Liga 1 ya. Ya itu kita serahkan aja lah kepada PSSI untuk bisa menyelesaikan persoalan di internal mereka, bro. Ya. Ya memang kalau kita ngomongin soal Liga 1 selalu aja omongannya mengenai wasit lagi. Memang wasit kita ini Betul. emang kurang banyak sehingga kurang persaingan. Iya, 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 betul, betul, bro. Nah, oke kita balik lagi ke timnas. Jadi Ya, kira-kira nanti kiper yang akan digantikan apakah nanti Emil yang akan menggantikan atau siapa itu menjadi tanda tanya juga ya bro ya karena mengingat ya, Emil kalaupun misalnya segera tampil dari mana setelah playoff itu terus buru-buru lah ke Indonesia gitu mungkin ya. dia bakal dalam kondisi kelelahan belum ditambah jet lag gitu ya. Nah ini Saya akan pikir gini. Saya pikir gini, bro. hmm, Emil Audero ini kan selama ini kan dia juga bisa dong melihat aura pertandingan ketika di GBK. hmm, Tentu dia juga akhirnya juga sangat terinspirasi untuk bisa hmm, segera tampil. hmm, Jadi kesempatan sebetulnya ini kesempatan yang sangat baik kalau dia bisa manfaatkan. hmm, Terlepas dari kondisi fisiknya yang mungkin agak agak terkuras, tapi kondisi fisik itu akan bisa katakanlah direduksi apabila dia punya keinginan semangat banget, ya. semangat untuk bisa tampil. Dan Hmm, saya pikir rasa-rasanya saya nggak yakin kalau Emil akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia ya. pasti akan ambil. Ya, ya. Ya, cuman ya itu dia. Kalaupun dia ambil kan pasti mepet banget waktunya dan Betul. dan Tergantung pelatih juga sih. ya dan juga masalah kebugaran kan dia bisa nggak Betul. menunjukkan sebuah kebugaran yang baik ketika akan saatnya bertanding melawan Cina nanti gitu. Nah, kalau yang Betul. dari kanan tadi udah disebut nih bek kanan yang Kevin Dix tidak ada, kemungkinan akan ada Asnawi di situ. Menurut Bro Ipung sendiri yang di kanan kan Hah? mestinya Rizky dong.
sebetulnya gini, di kanan ada lagi selain Rizky Ridho ya. Hmm. Kita juga masih melihat ada Sandy Walsh ya. Sandy Hmm. Walsh, tapi sayang belakangan ini Sandy Walsh juga agak terpinggirkan ya Hmm. di Liga Jepang. Ya kita harapkan saja ya bahwa ini tidak mempengaruhi kemampuan dia selama ini. Kan Eliano Reinders pun sekalipun ya dia juga bisa dipasang di kanan gitu loh. Hmm. Hmm. Tapi ini kan untuk menjaga kedalaman ya, menjaga Hmm. kedalaman squad yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Jadi Hmm. kalau misalkan ada sinyal-sinyal bahwa Asnawi sudah tampil, sudah ada di Bali, Hmm. saya juga dengar dari Elkan Bagot juga ada di Bali gitu Hmm. loh. Apakah ini ada hubungannya dengan TC nanti di Bali? Ya kita belum tahu ya. Hmm. Atau hanya sekedar liburan aja, kita juga belum Cuman belum reuni bisa doang prediksi. kayak. Nah, mudah-mudahan aja dengan apa ya, tampilnya atau munculnya person-person yang saya sebutkan tadi itu di Bali, ini juga kan bisa menambah kedalaman dari skuad timnas kita. Karena kedalaman ini sangat penting untuk juga memudahkan pelatih atau skuad inilah timnas kita untuk menjaga yang namanya kualitas kualitas timnas. Jadi tidak ada kesenjangan kualitas yang gap yang terlalu jauh antara pemain cadangan dan pemain utama gitu bro. Ya memang kan kalau di Eropa sendiri masih ada 2 laga lagi kan, mungkin 2 pekan lagi ya mereka baru Iya berlibur gitu. Tapi betul. memang ada beberapa yang sudah bisa eh, datang ke Indonesia gitu. Nah menurut Iya saya memang waktunya agak mepet tapi lumayan panjang dibanding ketika pekan-pekan sebelumnya di ajang kualifikasi. Yang ini sekarang agak lebih panjang sedikit gitu. Dan mudah-mudahan ini betul. bisa digunakan secara maksimal gitu Amin amin. dan membuat timnas Indonesia berjaya paling tidak mengalahkan Cina dan juga mengalahkan Jepang walaupun kita nggak tahu nih lawan Jepang akan seperti apa ya. Ya Jepang mungkin pakai pemain-pemain lapis kedua ya bro, karena mereka sudah memastikan pasti tampil di Piala Dunia. Mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Jadi Indonesia juga ya paling tidak bisa menahan Nah, seri itu lah gitu. ya, yang justru itu yang saya khawatir juga. Kalau misalkan Jepang menurunkan pelapis kedua, kemudian juga Australia lawan mereka, terus jangan-jangan Australia yang menang. Kan kalau Australia yang menang kacau gitu nih. Wah, makanya itu tergantung nanti gimana strategi dari Jepangnya ya sendiri ya. Mudah-mudahan Jepang menolong Indonesia dengan menghajar Australia gitu kan. Karena Australinya kalah gitu biar Indonesia yang menang. Mudah-mudahan bro. Iya. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai persiapan Indonesia, bukan persiapan juga ya, kehadiran beberapa pemain Indonesia yang berada di abroad dan ternyata sekarang ada di Bali itu, apakah ini memang sebuah persiapan menuju ke timnas Indonesia melawan Cina atau sekedar liburan? Kalau menurut Sobat sendiri seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain, sampai jumpa, bye. Thank you bro.